Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid dan metabolisme purin pirimidin. Yang pertama kita bahas yaitu metabolisme lipid. Metabolisme lipid adalah sebuah proses rumit dalam tubuh yang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari lipid yang dikonsumsi dari makanan atau produksi lipid dalam tubuh, sampai ke degradasi atau transformasi sejumlah struktur dalam tubuh yang mengandung lipid. Selanjutnya yaitu tahap-tahap metabolisme lipid. Ada dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme yaitu gliserol, oksidasi asam lemak, sintesis asam lemak. Anabolisme ada transportasi lipid dan sintesis kolesterol. Metabolisme gliserol. Gliserol hasil liposis lipid atau trigliserida. Gliserol membentuk energi melalui glikolisis. Tahapan metabolisme gliserol. Gliserol ditambah 1 gugus fosfat dari ATP membentuk gliserol 3-fosfat. Gliserol 3-fosfat dihidroksi aseton fosfat membentuk produk glikolisis. Glukosa membentuk pirufat menjadi energi. Oksidasi asam lemak. Asam lemak yaitu asil CoA di sitosol. Asam lemak plus CoA plus ATP menghasilkan asil CoA plus AMP plus PPI. Oksidasi di matriks mitokondria. Melepaskan 2 atom C menghasilkan asetil CoA plus NADH plus FADH2. Asetil CoA dioksidasi membentuk CO2 plus ATP plus NADH plus FHDH2 sebagai energi. Lipogenesis membentuk asam lemak sebagai cadangan energi. Kolesterol genesis membentuk kolesterol. Steroidogenesis yaitu kolesterol menjadi steroid. Sintesis asam lemak. Kelebihan asetil CoA disintesis menjadi asam lemak terjadi di hati pada sitoplasma. ACP atau asil karier protein sebagai titik pengikatan selama sintesis. NADPH digunakan untuk sintesis sebagai reduktor. Hasilnya asam lemak jenuh bebas. Mengalami esterifikasi dengan gliserol menjadi trigliserid dan disimpan. Atau asam lemak jenuh bebas menjadi albumin, jaringan lain yang memerlukan energi. Selanjutnya yaitu transportasi lipid. Lipid tidak larut dalam darah sehingga perlu bentuk transport khusus. Asam lemak bebas berikatan dengan albumin, TAC, PL, dan kolesterol. Berbentuk partikel bersama kolesterol. Dalam bentuk lipoprotein, kolesterol dan lipid lainnya ditransport ke jaringan. Di jaringan dioksidasi, disimpan atau untuk disintesis. Terdapat 4 jalur transport lipid, yaitu asam lemak dari jaringan adiposa ke jaringan lain dengan albumin. Lipid dari makanan dari usus ke jaringan lain kilomikron. Lipid yang disintesis dalam tubuh endogen dari hati ke jaringan lain atau LDL. Reverse transport kolesterol dari jaringan ekstrahepatik ke hati untuk diekskresi oleh empedu atau HDL.
Sintesis kolesterol memerlukan asetil-CoA, transportnya dalam bentuk lipoprotein kilomikron mengangkut kolesterol dari usus atau berasal dari makanan ke hati. VLDL, LDL mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan. HDL mengangkut kolesterol dari jaringan ke hati. Kolesterol diekskresi ke dalam empedu dalam bentuk kolesterol atau asam atau garam empedu menjadi feses. Sel jaringan mendapat kolesterol baik dengan mensintesis sendiri endogen atau dari LDL eksogen. Metabolisme purin pirimidin. Purin merupakan molekul yang terbentuk dari atom karbon dan nitrogen. Purin disintesis seperti nukleosida, diproduksi dengan cara jalur metabolik dari organisme yang berbeda. Pirimidin adalah senyawa yang dihasilkan melalui proses sintesis organik. Salah satu metode di mana pirimidin dapat disintesis secara artifisial reaksi Biginelli. Purin dan pirimidin. Inti purin dan pirimidin adalah inti dari senyawa komponen molekul nukleotida asam nukleot RNA dan DNA. Derivat purin berupa senyawa adenin dan guanin. Derivat pirimidin berupa senyawa sitosin, urasil, dan timin. Basa purin yaitu adenin dan guanin. Basa pirimidin yaitu sitosin, urasil, dan timin. Nukleosida diberi nama sesuai nama basa bentuknya, seperti adenin nukleosida menjadi adenosin, guanin nukleosida menjadi guanosin, urasil nukleosida menjadi uridin, timin nukleosida menjadi timidin, dan sitosin nukleosida menjadi sitidin. Metabolisme purin dan pirimidin. Dari nukleoprotein lanjut ke asam nukleat, lanjut lagi ke mononukleotida, lanjut lagi ke mononukleosida, menghasilkan purin dan pirimidin. Purin itu menjadi asam urat dan pirimidin itu menjadi karbon dioksida dan air. Nukleoprotein. Nukleoprotein yaitu asam nukleat ditambah dengan protein. Asam nukleat yaitu gabungan nukleotida. Nukleotida yaitu nukleosida plus asam fosfat. Nukleosida yaitu basa purin atau pirimidin ditambah pentosa. Hidrolisis nukleoprotein yaitu protein, asam fosfat, pentosa, basa purin, dan basa pirimidin. Asam nukleat. Asam nukleat atau asam inti karena asam tersebut pertama kali diketemukan di dalam inti sel. Di dalam inti sel asam nukleat terdapat bentuk DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleat asid, bahan genetik yang disebut gen, dan RNA ribonukleik asid atau bahan cetakan template informasi genetik. DNA pentosa yaitu deoksiribosa dan basa adenin, guanin, sitosin, dan timin. RNA pentosa ribosa, basanya yaitu adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Katabolisme purin. Adenosin menjadi inosin, menjadi hiposantin, menjadi santin, menjadi asam urat. Guanosin menjadi guanin, menjadi sanin, menjadi asam urat. Santin oksidase adalah enzim yang merubah santin menjadi asam urat. Enzim tersebut banyak terdapat di hati, ginjal, dan usus halus. Penyakit gout atau pirai ditandai oleh tingginya asam urat dalam tubuh sehingga terjadi penimbunan di bawah kulit berbentuk topi. Katabolisme pirimidin. Sitosin menjadi urasil, menjadi dihidrourasil, menjadi asam ureidopropionat, menjadi karbon dioksida, ditambah NH3. Timin.
menjadi dihidrotimin, menjadi asam ureidoisubutirat, menjadi karbon dioksida ditambah NH3. Katabolisme pirimidin terutama berlangsung di hati. Perbedaan purin dan pirimidin. Purin cincinnya karbonnya berjumlah 2, sedangkan pirimidin berjumlah 1. Pada purin titik leleh dan titik didihnya tinggi, sedangkan pada pirimidin rendah. Purin berfungsi sebagai molekul prekursor, sedangkan pirimidin juga sama, berfungsi sebagai molekul prekursor. Molekul purin lebih kompleks, sedangkan pirimidin tidak kompleks. Persamaan purin dan pirimidin. Yang pertama yaitu mempunyai sifat fisik dan kimia yang sama. Yang kedua yaitu memberikan dasar kimia bagi pemindahan keterangan di dalam semua sel. Sekian pembahasan saya kali ini tentang metabolisme lipid dan metabolisme purin pirimidin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.